resmi video bakal tayangkan seluruh pertandingan Premier League musim depan. Elang Mahkota Teknologi atau MTEK dipastikan menjadi pemegang hak siar Premier League alias Liga Inggris di Indonesia mulai musim depan. Nantinya Liga Inggris bisa ditonton lewat video.com. MTEK akan menayangkan Premier League hingga tahun 2025. Adapun sebelumnya hak siar Liga Inggris dimiliki oleh Mola TV. Musim 2021-2022 adalah kali terakhir Mola TV menayangkan Liga Inggris, dan kini salah satu kompetisi paling populer di dunia itu pindah ke MTEK Group. Berawal dari candaan, Belanda akhirnya benar-benar berjumpa dengan Senegal. Sebelum undian digelar, Virgil van Dijk ternyata sempat memprediksi Belanda akan bertemu dengan Senegal. Namun prediksinya itu sebenarnya hanya sekedar candaan saja. Saat itu ia bercanda dengan Sadio Mane pasca Senegal mengalahkan Mesir. Van Dijk mengatakan jika saja Senegal bersuat dengan Belanda, maka Mane dan kawan-kawan akan butuh keberuntungan untuk bisa mengalahkan timnya. Namun Van Dijk kini menambahkan duel tersebut akan sulit bagi Belanda, apalagi Senegal punya banyak pemain berkualitas. Bagi Liverpool, Virgil van Dijk mengungkapkan dirinya hanya sekedar bercanda dengan Sadio Mane soal kans Belanda bertemu dengan Senegal di Piala Dunia, dan tak mengira hal itu akan menjadi kenyataan. Freiburg ajukan banding usai Bayer turunkan 12 pemain. Freiburg mengajukan banding terkait kekalahan 1-4 dari Bayern Munchen. Langkah itu diambil setelah juara bertahan Liga Jerman tersebut sempat menurunkan 12 pemain di lapangan meski hanya sebentar saja. Kesalahan itu berasal dari manajer Bayer yakni Katel Karrager yang menulis komen bernomor punggung 29 kalau mendaftarkan pergantian pemain kepada ofisial pertandingan. Ia lupa bahwa itu adalah nomor punggung lama dari Kingsley Coman. Akibatnya Coman belum berada di atas lapangan karena merasa bukan dirinya yang akan diganti. Hal itu menyebabkan Bayern Munchen sempat tampil dengan 12 pemain meski hanya selama 17 detik saja. Kubu Freiburg kemudian protes karena melihat jumlah pemain Bayern Munchen yang berlebihan di atas lapangan. Situasi itu sempat menimbulkan kebingungan dan laga terhenti beberapa menit agar wasit Christian Dignert bisa meluruskan situasinya. Arsenal ditinggal Kieran Tierney hingga akhir musim. Raksasa Liga Inggris Arsenal mendapatkan kabar tidak mengenakan dengan kepastian bek kiri mereka yakni Kieran Tierney absen di sisa musim akibat cedera lutut. Rupanya bek berusia 24 tahun itu mengalami cedera kala membela Skotlandia pada jeda internasional kemarin. Kini Arsenal lewat laman resmi mereka mengabarkan bahwa dari hasil pertemuan dengan dokter spesialis diputuskan bahwa Tierney harus menjalani operasi pada lututnya. Operasi ini dijadwalkan akan dilakukan di London dalam beberapa hari ke depan. Selanjutnya Tierney pun akan langsung menjalani proses pemulihan dengan durasi yang akan diketahui setelahnya. Meski demikian, Arsenal memastikan bahwa Tierney harus absen di sisa musim ini. Stefano Pioli akui tertekan dengan Napoli dan juga Inter. Stefano Pioli mengaku mendapatkan tekanan dari Napoli dan juga Inter Milan menjelang bentrokan mereka dengan Bolonya. AC Milan harus puas dengan hasil imbang 0-0 yang membuatnya semakin tertekan di puncak klasemen sementara. Ini adalah pertandingan pertama Rossoneri sejak pembatasan COVID-19 dilonggarkan, dan pertandingan itu memungkinkan kapasitas 100% di stadion, di mana hampir 70.000 telah berkumpul di malam tersebut. Mulai gacor, Fred segera mendapatkan kontrak baru di United. Karir Fred di Manchester United bisa dikatakan tidak berjalan mulus, karena di awal karirnya ia kesulitan untuk beradaptasi dengan ritme permainan Liga Premier Inggris. Namun pakar transfer Eropa yakni Ekrem Konur mengabarkan bahwa Fred akan bertahan lebih lama di Manchester United. Dikabarkan ia akan mendapatkan kontrak baru dalam waktu yang dekat ini. Kontrak Fred sendiri akan berakhir pada musim panas 2023 dan Manchester United memutuskan untuk tidak membiarkan sang gelandang pergi. 2 musim terakhir Fred berkembang pesat di Manchester United. Ia mulai bisa diandalkan setan merah di lini tengah mereka. Itulah mengapa manajemen Manchester United berencana untuk memperbarui kontraknya dalam waktu yang dekat ini.
Manchester United berencana memberikan kontrak berdurasi 3 tahun, sehingga Fred akan bertahan di Manchester United hingga tahun 2025 mendatang. Jack Grealish bakal menjadi atlet pertama yang disponsori perusahaan busana mewah. Bintang Manchester City yakni Jack Grealish tampaknya akan merambah dunia baru seperti halnya pesepak bola flamboyan lainnya yang menjadi model atau brand ambassador sebuah produk. Sebuah perusahaan busana mewah asal Italia yakni Gucci akan menjadikan Grealish sebagai atlet pertama yang menjadi modelnya. Jack Grealish bakal segera menjalin kesepakatan yang membuatnya memiliki kerjasama dengan Gucci. Gucci merupakan brand yang sering digunakan oleh Jack Grealish selama bertahun-tahun. Berawal dari hal tersebut, kini Jack Grealish akan mendapatkan benefit dari brand kesukaannya dan menjadi atlet pertama yang mendapatkan sponsor dari rumah mode terkenal. Wayne Rooney dukung Mauricio Pochettino tangani Manchester United. Rooney baru-baru ini ditanya mengenai siapa manajer pilihannya. Ia tak ragu memilih Pochettino sebagai manajer baru Manchester United. Rooney punya alasan mengapa ia menjagokan Pochettino menjadi manajer yang baru, karena ia menilai Pochettino sudah teruji. Ia mampu membangun skuad yang bagus dengan komposisi yang merata. Rooney menilai kemampuan seperti itu sangat dibutuhkan oleh Manchester United. Wayne Rooney tahu bahwa ada banyak pihak yang meragukan kualitas dari Pochettino karena ia belum pernah memenangkan gelar saat melatih Tottenham. Namun Wayne Rooney percaya bahwa Pochettino akan meraih banyak kesuksesan di Manchester United nantinya. Guardiola senang dengan kemenangan kontra Atletico. Pep Guardiola senang dengan penampilan Manchester City melawan Atletico Madrid pada laga leg pertama perempat final Liga Champions di Etihad Stadium. The Sky Blues unggul agregat 1-0 berkat gol babak kedua dari Kevin De Bruyne. Dan City sudah mengamankan satu kakinya dan bersiap menghadapi Atletico pada pekan depan. Guardiola mengatakan timnya tidak akan mundur di ibu kota Spanyol nanti. Sejak pertandingan dimulai, Atletico memang sudah menampilkan gaya permainan yang cukup menyulitkan bagi Manchester City. Dan Kevin De Bruyne pun menyebutkan dibutuhkan ketenangan untuk bisa mencuri kesempatan di dalam laga tersebut. Liverpool buka peluang ke semifinal Liga Champions. Liverpool sukses meraih kemenangan 3-1 atas Benfica dalam pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions di Estadio de Luz. Ibrahima Konate dan Sadio Mane membuat Liverpool unggul terlebih dahulu sebelum Darwin Núñez memperkecil ketertinggalan untuk Benfica. Tetapi Luis Diaz mampu menambah keunggulan dengan mencetakkan gol ketiga bagi The Reds. Dengan kemenangan margin 2-0 ini membuat Liverpool hanya perlu menahan imbang Benfica ketika bermain di Anfield Stadium nanti demi bisa memastikan satu tiket menuju semifinal Liga Champions dan kemungkinan besar akan bertemu dengan Bayern Munchen nantinya. Liverpool kandaskan Benfica, klub ukir sejarah. Liverpool membuka peluang lolos ke semifinal Liga Champions usai membuka Benfica 3-1. Manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp mengukir torehan usai kemenangan tersebut. Bagi Klopp, kemenangan atas Benfica ini berarti dia menjadi manajer pertama yang sukses memimpin Liverpool memenangi 8 laga tandang secara berturut-turut. Dalam laju tersebut, Mohamed Salah dan kawan-kawan menceploskan 16 gol dan hanya kemasukan 2 gol saja. Higuain akan pensiun di akhir musim. Ex-striker top Argentina yakni Gonzalo Higuain berencana pensiun. Ayah Higuain yakni Jorge mengungkapkan putranya akan gantung sepatu usai menyelesaikan MLS pada musim ini. Higuain saat ini tercatat sebagai pemain dari Inter Miami sejak tahun 2020 yang lalu. Sebelumnya El Pipita pernah menghabiskan lebih dari 1 dekade di Eropa dengan memperkuat klub-klub macam Real Madrid, Napoli, Juventus, AC Milan, dan juga Chelsea. Jorge Higuain mengatakan bahwa Inter Miami merupakan klub terakhir bagi putranya dan Higuain diharapkan tidak akan jauh-jauh dari sepak bola setelah ia pensiun nanti. Benzema siap berduet dengan Mbappe di Real Madrid pada musim depan. Naik turunnya berita terkait transfer Mbappe ke Santiago Bernabeu ikut membuat fans Los Blancos ketar-ketir menanti kehadiran mesin gol PSG tersebut pada musim depan.
Sebagai rekan di timnas Prancis, Benzema ikut berharap dapat kembali berduet dengan Mbappe di level klub. Pemain berusia 34 tahun tersebut mengakui bahwa ia dan Mbappe sudah bermain dengan kompak di timnas dan saling mengerti satu sama lain. Karim Benzema mengungkapkan keinginan besarnya untuk bisa berduet dengan Kylian Mbappe di bawah bendera Real Madrid pada musim depan. Newcastle United siap berikan gaji fantastis untuk Philippe Coutinho. Di bawah arahan Steven Gerrard, Coutinho berhasil kembali menemukan performa terbaiknya. Puas dengan performa Coutinho, Aston Villa juga dikabarkan berencana mengaktifkan opsi pembelian permanen sebesar 40 juta euro. Namun sepertinya mereka tidak berjuang sendiri. Menurut laporan terbaru dari Sport English, klub Liga Inggris lainnya yakni Newcastle United juga tertarik untuk mendatangkan Philippe Coutinho. Klub yang saat ini dilatih oleh Eddie Howe itu juga diklaim bersedia untuk mengeluarkan uang banyak sekaligus menggoda dengan gaji tinggi agar sang pemain bersedia bergabung dengan Newcastle. Barcelona memang tak menutup kemungkinan untuk melepas Coutinho secara permanen di musim panas 2022 mendatang. Andai klub yang bermarkas di Villa Park tersebut enggan menuruti harga yang ditetapkan, bukan tidak mungkin maka Barcelona akan melepas sang pemain menuju Newcastle United. Serge Gnabry segera tinggalkan Bayern Munchen, Real Madrid dan Liverpool siap untuk menampungnya. Penyerang sayap Bayern Munchen yakni Serge Gnabry dilaporkan sudah mempertimbangkan untuk keluar dari Stadion Allianz Arena pada jendela transfer musim panas mendatang. Gnabry tercatat membukukan 14 gol dan juga 10 assist dalam total 37 penampilan bagi Bayern Munchen di semua kompetisi. Menurut laporan dari klub internasional, raksasa Spanyol yakni Real Madrid telah membuat kontak dengan perwakilan dari Gnabry untuk menanyakan tentang ketersediaannya. Di sisi lain, pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp diklaim sebagai pengagum berat bagi Gnabry dan kuat dugaan bahwa ia berencana meminta manajemen The Reds untuk bisa mengikat sang pemain ke Anfield Stadium pada Juni mendatang. Resmi AC Milan sepakat soal transfer Steven Botman. AC Milan akhirnya bisa memenangkan perebutan tanda tangan Steven Botman dengan sejumlah pesaingnya seperti Newcastle United. Kesepakatan dengan Lille sebagai klub pemilik sang bek tengah sudah tercapai dan Botman bakal jadi rekrutan pertama AC Milan pada bursa transfer musim panas mendatang. Fabrizio Romano melaporkan bahwa proses transfer Botman sudah hampir selesai. Sampai dilaporkan akan segera bergabung dengan Rossoneri. AC Milan dikabarkan harus siap membayar agak mahal untuk mengamankan jasa Botman di musim panas mendatang. Sampai kabarnya bakal dijual Lille di kisaran harga 35 juta euro pada musim panas nanti. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.